Yesus menikah dengan Miriam, seorang perawan dari suku Yehuda, tinggal bersama selama 7 tahun. Seorang ahli teologi Kristen bernama Mugi Whithouse menulis buku pernikahan Yesus, dan bukunya laris manis di pasaran. Dia menulis buku berdasarkan fakta dari Alkitab itu sendiri. Fakta pertama, di Alkitab Yesus menghilang di umur 12 tahun. Fakta kedua, Yesus belajar kitab Taurat, sedangkan syarat belajar kitab Taurat di tradisi Yahudi harus menikah. Fakta ketiga, Yesus keturunan Yahudi, sedangkan tradisi Yahudi di Alkitab harus berkembang biak, yaitu Kejadian 1 ayat ke-27. Fakta keempat, di Alkitab sendiri tertulis tidak baik seorang manusia itu sendirian saja. Fakta kelima, tradisi Yahudi akan mengakui seorang rabi dan guru apabila orang itu telah menikah. Dan fakta keenam, komentar orang Yahudi itu sendiri, wajar Yesus punya istri karena dia manusia normal, tidak mengurangi status kenabian. Haleluya, salam jumpa kembali dengan saya di hari yang diberkati ini. Sebelum saya tanggapi video tentang 6 fakta yang salah tentang Yesus Kristus, jangan lupa like, subscribe, dan berikan komentar-komentar yang membangun. Sobat-sobat yang terkasih, 6 fakta yang salah tentang Yesus. Fakta yang pertama, Yesus menikah dengan Maria, tinggal bersama 7 tahun. Ini satu fakta yang mereka ungkapkan. Sebenarnya fakta ini salah karena mereka berdasarkan sejarah seorang teolog, seorang pakar teolog, dan saya percaya pakar teolog ini adalah pakar yang menyesatkan orang, yang tidak menyampaikan fakta berdasarkan firman Tuhan, sehingga mereka menafsirkan umur 12 tahun Yesus menghilang. Itu banyak tafsiran di sana bahwa Yesus sekolah, Yesus SD, SMP, dan seterusnya. Bahkan menghilang 12 tahun itu menikah dan tinggal bersama istrinya 7 tahun. Ini satu fakta yang menyesatkan, yang tidak berdasarkan firman Tuhan. Kenapa? Karena Alkitab berkata dalam Lukas pasal yang kedua ayat 41, Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Jadi umur 12 tahun Yesus itu tidak menghilang, tapi dia tinggal di dalam bait Allah karena itu rumah bapaknya. Ayat 41, tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Jadi satu kebiasaan mereka ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Dan di ayat 42, ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Jadi ketika Yesus umur 12 tahun, mereka membawa ke Yerusalem untuk mengikuti hari raya Paskah. Nah, dalam cerita ini ketika setelah selesai mereka pulang bersama rombongan, mereka orang tua Yesus ini berpikir Yesus itu ada bersama rombongan dari belakang, saudara. Ternyata mereka melihat itu tidak ada dan mereka mencari dia. Saudara kekasih, mencari dia ya di ayat yang ke-16, saudara yang kekasih. Di ayat 16, sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Jadi cari kurang lebih 3 hari mereka menemukan Yesus di dalam bait Allah. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Jadi dalam bait Allah itu Yesus itu sudah duduk dengar para ulama-ulama dengan dia menyampaikan pertanyaan-pertanyaan, saudara yang kekasih, sehingga di ayat 47 itu mereka berkata di situ, dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya. Jadi di usia 12 tahun itu Yesus sudah ada dalam bait Allah, sehingga mereka ulama-ulama ini melihat Yesus itu punya kecerdasan yang luar biasa. Kenapa? Karena memang dia adalah firman Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Nah, saudara, jadi dalam ayat 47 berkata, dan semua orang yang
mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami, bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau?" Saudara, di situ orang tuanya begitu tercengang melihat kecerdasan juga daripada Yesus Kristus. Jadi di usia 12 tahun tuh Yesus tidak menghilang, tapi dia ada dalam bait Allah, dan di situ saudara, dia mendengar dan dia memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sungguh luar biasa, dan orang-orang takjub akan Yesus karena memang dia adalah firman Allah. Di ayat 49 jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan kepada mereka. Mereka tidak mengerti. Dan memang sungguh ajaib, sungguh luar biasa Yesus Kristus Tuhan. Jadi fakta yang pertama ini fakta yang menyesatkan yang disampaikan dalam video tadi karena tidak berdasarkan firman Tuhan. Fakta yang kedua, Yesus belajar hukum Taurat, syarat belajar hukum Taurat harus nikah. Fakta ini juga fakta yang salah, karena Yesus tidak pernah belajar hukum Taurat, saudara, karena Yesus itu adalah firman Allah sejak sebelum dunia ini dijadikan. Ya, firman itulah yang memberikan kepada Musa tentang hukum Taurat. Jadi Yesus Kristus itu tidak pernah belajar hukum Taurat karena memang dia adalah firman Allah. Sebelum dunia ini ada, Yesus sudah ada, saudara. Sehingga fakta yang kedua juga ini fakta yang menyesatkan yang mereka ngomong di video tadi. Ini fakta-fakta yang tidak berdasarkan Alkitab. Makanya dalam Yohanes 7 tentang kesaksian Yesus tentang dirinya, Yohanes pasal 7 ayat yang ke-14, "Waktu pesta itu sedang berlangsung, Yesus masuk ke bait Allah lalu mengajar di situ. Maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar?" Jadi orang-orang yang ada bersama-sama dengan mengakui dia itu tidak belajar, tidak sekolah. Tapi kenapa dia punya hikmat yang luar biasa? Karena dia itu adalah firman Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Makanya saudara, orang-orang takjub dengan pengajaran-pengajarannya. Jadi dia tidak sekolah, saudara. Dia tidak SMP, SD, dan seterusnya, tidak. Tapi dia itu memang firman Allah. Sehingga dia berbicara itu penuh dengan kuasa, penuh dengan keajaiban sehingga membuat orang terheran-heran. Dia tidak belajar, dia tidak sekolah, kok bisa punya hikmat yang luar biasa. Kenapa? Karena memang dia adalah Tuhan. Jadi fakta yang kedua ini juga disampaikan dalam video ini fakta yang salah, fakta yang tidak berdasarkan firman Tuhan. Karena dalam Yohanes 7 ayat yang ke-16, jawab Yesus kepada mereka, "Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku." Jadi Yesus itu tidak mengajarkan karena dia belajar hukum Taurat, tapi dia mengajarkan firman yang datang dari surga. Ya, saudara yang kekasih, karena dia adalah firman yang diutus ke dalam dunia, sehingga dia tinggal menyampaikan firman yang ada dalam pribadinya. Dia adalah firman itu sendiri, saudara yang kekasih. Jadi Yesus tidak pernah belajar seperti yang fakta yang mereka sampaikan tadi. Nah, ini juga fakta yang salah, fakta yang tidak berdasarkan Alkitab. Ini fakta-fakta yang mereka sampaikan adalah fakta-fakta yang menurut logika mereka, dan mereka memutarbalikkan keadaan. Memang setan itu juga pakai ayat firman Tuhan untuk menyerang Yesus Kristus supaya dia itu gagal dalam rencana keselamatan. Jadi apapun kata dunia, Yesus Kristus tetap Tuhan dan juru selamat saudara. Nah, saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, sehingga kita melihat lagi di fakta yang ketiga, mereka berkata bahwa Yesus Kristus keturunan Yahudi. Tradisi Yahudi harus berkembang biak. Saudara, ini juga fakta yang mereka sampaikan, fakta yang
rekayasa mereka sendiri. Yesus itu datang dari sorga, ya, dia lahir dan Tuhan izinkan ada di kandungan Maria sebagai keturunan Yahudi. Tapi Yesus bukan keturunan Yahudi. Dia datang dari sorga dan berinkarnasi menjadi manusia di tengah-tengah bangsa Yahudi. Tapi dia bukan keturunan Yahudi, saudara. Dia sudah ada sebelum dunia ini ada. Dia sudah ada sebelum Abraham jadi. Jadi Yesus Kristus itu bukan keturunan orang Yahudi. Tapi dia diizinkan Tuhan ada di tengah-tengah bangsa Yahudi, saudara yang kekasih. Nah, saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, sehingga Matius 27 ayat 37, dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia hukum, inilah Yesus Raja orang Yahudi. Karena dia ada di tengah-tengah bangsa Yahudi, lahir dari kandungan Maria yang keturunan Yahudi, maka dia disebut Raja orang Yahudi. Tapi Yesus Kristus bukan keturunan Yahudi, tapi dia adalah firman Allah yang turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia. Nah, ayat yang dia sampaikan tadi itu bicara tentang Allah menciptakan manusia sehingga perintahkan beranak cucu. Jadi yang menciptakan Adam dan Hawa itu adalah Yesus Kristus Tuhan. Yesus artinya juru selamat. Yesus atau disebut Yahweh, penyelamat manusia. Dia adalah Tuhan dan juru selamat. Walaupun pendeta Erastus Abdono berkata bahwa Yesus bukan juru selamat, tapi Alkitab berkata dia adalah juru selamat. Makanya ayat ini disampaikan tadi itu dalam Kejadian 1 di ayat yang ke-18, ayat yang ke-28. Namun di ayat 26 berkata, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita di sini adalah bicara Bapa, Firman dan Roh Kudus yang ikut yang menciptakan manusia. Jadi Yesus itu menciptakan Adam dan Hawa, dan Yesus yang memerintahkan kepada mereka setelah menjadikan mereka. Allah memberkati mereka dan berkata kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi. Itu perintah Allah kepada manusia. Yesus Kristus ikut memerintah di sana karena Yesus itu yang menjadikan menciptakan Adam dan Hawa. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saudara, bahkan di fakta yang keempat, tidak baik manusia itu seorang diri saja. Nah, itu juga Tuhan berbicara, saudara yang dikasih, tidak baik Adam itu seorang diri, makanya menciptakan penolong yang sepadan, saudara. Jadi ini fakta yang mereka sampaikan. Fakta-fakta tadi ini sebenarnya fakta-fakta yang tidak sesuai dengan dasar-dasar firman Tuhan. Mereka berusaha mencari dan mencelah, dan kalau bisa dunia tidak percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Namun fakta-fakta yang mereka sampaikan adalah fakta-fakta yang tidak sesuai dengan karya keselamatan, saudara. Karena Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Jadi apapun kata mereka dan berusaha memutar-mutar, namun tidak bisa menemukan kesalahan tentang Yesus, karena memang dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan fakta yang kelima lagi, saudara, ya, tadi yang keempat, kelima lagi, akan mengakui seorang rabi dan guru. Jadi apabila kalau Yesus itu menikah baru diakui sebagai rabi dan guru. Firman Allah berkata dalam Matius 23, tetapi kamu janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Hanya ada satu rabi. Yesus Kristus memilih 12 murid, dan mereka punya rabi hanya satu, namanya Yesus Kristus. Karena waktu zaman itu banyak orang gila-gila hormat, maunya dipanggil rabi. Jadi Yesus Kristus ini tidak diakui sebagai rabi oleh ahli-ahli Taurat, saudara. Namun murid-murid memanggil dia rabi karena karena Yesus ini memilih mereka untuk menjadi muridnya. Maka Yesus berkata di situ, tetapi kamu janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Ayat 9, dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini,
karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Jadi tidak ada Bapa yang menciptakan alam semesta selain Dia bernama Elohim atau Yahweh yang menciptakan alam semesta. Dan ayat 10 berkata, janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias, yang bisa membawa orang ke dalam kerajaan sorga. Hanya satu pemimpin, namanya Mesias, yang diurapi bernama Yesus Kristus Tuhan. Saudara yang kekasih, dan saudara yang kekasih dalam nama Yesus, fakta yang keenam, komentar orang Yahudi, wajar karena Yesus manusia normal. Sobat, Yesus itu bukan manusia normal, tapi Dia manusia suci, saudara. Dia tidak berdosa, saudara yang kekasih. Kalau kita ini wajar, kita normal. Kalau kita ini memang tidak mau menikah, wajar saja kita tidak normal. Tapi namanya menormal, pasti kita menikah. Yesus bukan manusia normal, Yesus manusia suci, saudara. Yohanes 1 ayat 29, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihat, anak domba Allah yang mengampuni dosa dunia. Jadi Yesus Kristus itu yang mengampuni dosa dunia. Kalau Dia manusia berdosa, Dia tidak bisa mengampuni dosa manusia. Dia suci, Dia turun ke dalam dunia, dan hanya orang suci yang bisa mengampuni dosa manusia lewat penebusannya dengan darahnya yang tercurah di atas kayu salib. Maka dosa kita diampuni oleh kuasa darah Yesus Kristus. Dan Alkitab membuktikan Yesus tidak pernah berdosa, karena Dia bukan manusia normal, tapi Dia manusia suci, manusia yang tidak pernah ada dosa sama sekali, karena Dia manusia yang ajaib, saudara. Di ayat 21 dalam 2 Korintus pasal 5, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Tanpa Yesus kita tidak bisa dibenarkan. Semua manusia sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Makanya datang kepada Yesus. Jadi 6 fakta yang disampaikan dalam video ini, fakta yang salah, fakta yang menyesatkan, fakta yang tidak sesuai dengan dasar-dasar Alkitab. Dan memang itu adalah pekerjaan iblis sejak dari dulu. Iblis tidak pernah menang menggagalkan rencana Allah di dalam Yesus. Maka sampai hari ini iblis terus memakai orang-orang yang sudah ditentukan untuk binasa. Mereka hidup untuk menyesatkan banyak orang dengan memutarbalikkan fakta-fakta yang tidak benar. Mereka baru paksakan diri supaya membenarkan fakta mereka, padahal fakta mereka itu fakta yang menyesatkan. Dan Alkitablah yang benar, firman Allah yang benar. Teliti baik-baik. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Haleluya. Salam kemenangan iman.